semoga kesehatan selalu bersama Anda. Nah, mungkin Anda warga Bekasi atau Sobat Sosial yang mungkin sudah concern dengan kegiatan Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini sudah tahu dong ya program apa saja yang memang difokuskan terutama untuk memberantas kemiskinan dalam negeri. Nah, kali ini saya berdiri di kawasan yang sangat luas 18 hektar di Balai Karya Pamudi Luhur Bekasi Timur, yang mana kalau misalnya lihat di belakang saya ini ada bangunan indah berisikan mural dan juga bisa dibilang sebagai pujasera atau pusat jajanan serba ada sentra kreasi atensi. Nah, ini sebenarnya tempat yang memang menjadi concern Bu Risma untuk memberikan pelatihan terutama bagi para mantan pemulung, pengemis dan juga tunawisma. Untuk kemudian ketika mereka dibawa Bu Risma ke sini, itu mereka akan dibekali berbagai kelas untuk meningkatkan skill mereka, terutama dalam membangun usaha kewirausahaan. Nah, kemudian kalau misalnya kita mengetahui sebelumnya Bu Risma viral dengan menjemput para pemulung, ini sekarang kita juga akan melihat sebenarnya ketika sudah dijemput itu dan sudah mendapatkan kelas, sudah mendapatkan pelatihan skill sendiri, apa sih yang sudah mereka dapatkan? Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat manfaat apa yang sudah mereka terima dengan beberapa narasumber, terutama narasumber yang merupakan juga mantan pemulung yang saat ini sudah merasakan manfaat dari pelatihan yang sudah diberikan Bu Risma. Ikuti saya. Sobat Sosial, di sentra kreasi atensi ini sebenarnya banyak lapak yang dibuka, tidak hanya bisnis kuliner saja, tapi juga nanti kita akan melihat sebenarnya apa saja sih yang ada di sini seperti cenderamata, juga pelatihan salon dan juga membuat beberapa pakaian begitu. Tapi sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat apa manfaat yang sudah diterima Bu Heni. Bu Heni ini menjadi salah satu pengusaha bisnis kuliner yang terkenal karena pecel lelenya yang sangat top. Nah, langsung aja kita akan mencoba bertanya kepada Bu Heni ini sebenarnya bagaimana manfaat yang sudah dirasa, keuntungannya seperti apa, karena sebelumnya Bu Heni ini bisa bercerita kepada saya tadi sebelum saya menceritakan kepada Sobat Sosial bahwa Bu Heni ini sebelumnya diajak Bu Risma untuk datang ke sini karena sebelumnya tidak memiliki rumah dan hanya memulung di sekitar kawasan Jakarta Pusat. Selamat sore Bu Heni. Bu sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Boleh ngobrol sebentar Bu untuk mencari waktunya sebentar ya Bu ya? Bu Heni, ini Bu Heni ini terkenal dengan pecel lelenya yang enak di Pujasera ini Bu. Jadi sebenarnya kemarin waktu dilatih sama Bu Risma dan juga sama praktisi, katanya dilatih sama koki-koki ya Bu? Ya, itu gimana Bu? Berapa lama? Dari Selasa sampai hari Minggu. Berarti hanya 6 hari aja. Iya. Ada resep rahasianya nggak sih Bu? Kok bisa jadi pecel lele favorit gitu Bu di sini? Ada gitu, ada sedikit dari ibu yang ngajarin, pendampingnya Bu Neneng. Bu Neneng, iya. Punya pendamping. Oke Bu, jadi dulu Ibu pemulung di kawasan Jakarta Pusat ya Bu ya. Ya. Terus ketika dibandingkan dengan manfaat Ibu menjadi pengusaha atau penjual pecel lele di sini begitu Bu, keuntungannya perbandingannya kayak gimana Bu? Keuntungan lele. Untungan lele Bu, kalau misalnya dulu jadi pemulung sehari Bu bisa dapat berapa rupiah? Dapat 40, atau itu kadang 30. Dalam sehari? Iya, sehari dari pagi sampai sore. Sampai kita maunya gelas. Kalau kita pemulung kan kadang-kadang ada takutnya, pas kita ketika lagi ya kita sembunyi di mana dulu. Iya, selalu lari ya Bu ya? Selalu lari lah, takut dia ini kan kita posisi punya anak kecil. Kan kita dulu juga pernah ketangkep kayak gitu, tapi kita nggak ditampung kayak gini ya, nggak dikasih manfaat. Kalau yang kita ditangkap kemarin saya di Cengkareng malah dikurung, kayak di penjara. Anak saya sampai sakit. Oh, berarti ini ada pelatihannya itu udah jadi manfaat sendiri ya untuk Ibu? Manfaatnya di sini kita dilatihin, diajarin segala-galanya. Tanpa mengeluarkan biaya Bu ya? Mengeluarkan. Tanpa mengeluarkan biaya. Terus sekarang gimana Bu? Semenjak jualan lele dan ayam tentu ya Bu ya, berapa keuntungan per hari Bu? Kadang 100, kadang 200, kadang tuh nggak tentu. Kalau ada pengunjungnya ke sini gitu. Ya kadang-kadang pengunjungnya ada, kadang sepi. Ada 2 hari sepi, 2 hari. Ya namanya orang jualan ya. Ramai kadang sepi gitu. Sehari bisa ngejual berapa porsi Bu? Saya kalau itu 12 porsi,
kita itu 30 bisa gitu. Oke. Sebelumnya Ibu memang ada bakat untuk memasak, suka memasak atau kayak gimana Bu? Waktu pelatihan kemarin sempat ngerasain kesulitan nggak Bu? Enggak, alhamdulillah cepet. Cepet ya. Kita kan beda-beda pendampingnya waktu pelatihan. Saya nggak sama Bu Neneng, saya sama Bu Dede. Ada lagi pendampingnya beda-beda. Satu orang beda pendampingannya. Pernah nggak Bu ada tanggapan dari mungkin pembeli gitu Bu yang ngerasain masakan Ibu, ada komentar dari mereka apa mungkin yang bikin Ibu berbunga-bunga gitu rasanya Bu? Nggak ada sih, nggak ada yang komen. Nggak ada ya? Tapi pasti mereka suka makanan Ibu ya? Oke, berarti nanti giliran saya dan mungkin sobat sosial yang mungkin akan datang ke Balai Karya Pangudi Luhur ini untuk bisa mencoba masakan Ibu ya Bu, yang katanya terkenal enak gitu kan. Ya udah, terima kasih ya Bu sebelumnya. Berarti ini tinggal berapa porsi Bu? Tinggal 3 porsi. Wow, oke, dari jam 9 pagi tadi. Dari jam 9 pagi sampai sekarang tinggal 3 porsi. Jadi kalau misalnya sobat sosial mau datang ke sini untuk makan pecel lelenya Bu Heni, harus cepat-cepat datang. Gitu. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Saya pesen satu ya Bu. Oke. Nah, sobat sosial sebenarnya di sini tuh tidak hanya membuka lapak untuk para pekerja atau juga penjual bisnis bidang kuliner. Tapi kalau misalnya dilihat, kita jalan ke lorong sampai sana itu banyak sekali pelatihan yang juga sebelumnya sudah diberikan oleh Kementerian Sosial kepada mantan pemulung, pengemis, dan juga pada tunawisma maksud kami. Kemudian ada apa aja sih sebenarnya? Saya akan ajak sobat sosial untuk jalan-jalan. Jadi jangan beralih dari channel YouTube ini. Lokasi seluas kurang lebih 18 hektar ini telah diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pada tanggal 18 Februari lalu. Selain menyediakan makanan, sentra kreasi ini juga menawarkan barang dan jasa lainnya. Salah satunya adalah toko Cindramata. Pernak-pernik yang ada di sini merupakan hasil buah tangan dari penghuni Balai Rehabilitasi milik Kementerian Sosial. Selain itu, bagi Anda yang merasa lelah setelah bekerja, Anda juga dapat memanfaatkan jasa refleksi di sentra kreasi ini. Atau, bagi Anda yang ingin mencari tukang jahit, di sini juga ada loh ahlinya. Dan yang tak ketinggalan pula, pentas musik dari para penyandang disabilitas juga akan menemani Anda dalam menyantap hidangan. Dan saudara, selain manfaat yang sudah diterima oleh para penyandang masalah kesejahteraan sosial ini, selain juga pelatihan, pendapatan sebagai bonus, mereka juga mendapatkan bonus untuk perekaman identitas kependudukan yang diadakan oleh Kementerian Sosial yang juga bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu pula, hal yang juga menggugah semangat kita untuk memerangi kemiskinan di Indonesia, setidaknya hingga hari ini sudah ada 60 orang yang juga mendapatkan fasilitas pekerjaan di sejumlah BUMN yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Semoga ini menjadi salah satu solusi langkah dari pemerintah Indonesia untuk memerangi kemiskinan di Indonesia dan juga merubah nasib dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tidak hanya di Bekasi saja, tentu kita berharap di seluruh daerah di Indonesia ada pula balai kreasi atensi serupa. Dan akhirnya semuanya dapat diupayakan untuk bisa memerangi kemiskinan di Indonesia.